Dalam perkembangannya, psikologi dibagi menjadi psikologi jurnalistik atau psikologi kesehatan, psikologi behavioristik atau psikologi perilaku, dan psikologi kognitif yang mengatur pengalaman dan perilaku manusia. Ketiga yaitu linguistik. Linguistik adalah ilmu bahasa yang mempelajari struktur, akuisisi, fungsi, dan perkembangan bahasa. Psikolinguistik dianggap sebagai cabang linguistik, sedangkan linguistik merupakan cabang psikologi. Yang ketiga yaitu psikolinguistik. Psikolinguistik termasuk dari kata psikologi dan kata linguistik. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perkembangan berbahasa. Tujuan psikologi adalah bahasa bisa diterima dan secara psikologi dapat diterapkan ketika berbahasa dari Jadi kita ngapain sih? yang pertama adalah psikologi teoritis, kemudian membahas teori yang berkaitan dengan proses mental manusia dalam berbahasa. Yang kedua yaitu psikolinguistik perkembangan, mengaji proses psikologi, semantik dan sintaksis. Ketiga yaitu psikolinguistik sosial, yaitu berkenaan dengan aspek sosial. Yang keempat adalah psikolinguistik pendidikan, yaitu peranan bahasa dalam pendidikan, pengajaran dan meningkatkan kemampuan berbahasa. Yang kelima yaitu psikolinguistik neurologi, yaitu mengkaji hubungan antara berbahasa, bahasa dan manusia. Yang kelima yaitu psikolinguistik eksperimen, yang seterusnya itu psikolinguistik kedua yaitu mengenai sejarah perkembangan linguistik pada manusia. Pada abad yang lalu ada dua aliran filsafat yang berbeda, yaitu empirisme dan rasionalisme yang mempengaruhi linguistik dan psikologi. Empirisme itu adalah empirisme sementara rasionalisme mengkaji apa yang disebut berkebangsaan Swiss yang menggunakan dan paralel. Yang ketiga yaitu ada Edward Saber, itu berkebangsaan Amerika. Edward Saber berpendapat bahwa bahasa mempengaruhi struktur pemikiran manusia. Linguistik berperan penting dalam psikologi Gestalt, saling memberi kontribusi. Yang keempat yaitu Leonard Donnerfield, berbangsa Amerika, menerapkan teori psikologi behaviorisme dalam peribahasanya yang dikenal sebagai linguistik struktural atau linguistik taksonomi. Yang kelima ada Otto Jacobson, berkebangsaan Denmark. Beliau ini berpendapat bahwa bahasa merupakan satu pikiran manusia sebagai lambang-lambang di dalam otak yang menambahkan pikiran atau yang membangkitkan pikiran itu. Yang kedua yaitu linguistik dalam psikologi, terdapat beberapa pakar dan di antaranya itu John Dewey, yaitu mengkaji bahasa berkembangnya dengan cara melakukan analisis linguistik bahasa kanak-kanak berdasarkan prinsip-prinsip psikologi. Yang kedua yaitu ada Karl Gottschalk, berkebangsaan Jerman. Jadi bahasa manusia itu mempunyai tiga fungsi, yaitu disebut combine atau tindakan komunikatif dalam bentuk verbal, upsell yaitu permintaan ditujukan kepada orang lain, dan spelling yaitu penggambaran pokok masalah yang dikomunikasikan. Yang ketiga yaitu ada One, berkebangsaan Jerman. Setiap berbahasa terdiri dari ucapan-ucapan dalam bentuk bunyi atau isyarat yang dilakukan oleh gerakan-gerakan aurat untuk mengeluarkan segala perasaan, konsep maupun emosi. Yang keempat ada Watson, berkebangsaan Amerika, mendapatkan perilaku atau kegiatan berbahasa sama dengan perilaku atau kegiatan lainnya seperti makan, berjalan, dan melakukan. Yang kelima yaitu ada Weiss, berkebangsaan Amerika. Bahasa itu sebagai bentuk perilaku untuk menyelesaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya itu ada 3 generasi dalam psikolinguistik. Yang pertama yang yaitu psikolinguistik generasi. Terdapat 2 tokoh yaitu Oscar Saibo, terdapat pengalaman yang ada sifat reaktif, atau subjek dari sifat individualis. Yang kedua yaitu psikolinguistik generasi 2. Terdapat 2 tokoh yaitu Chomsky dan Goldmiller, terdapat 2 dalam proses berbahasa, bukanlah dari individuasi yang digunakan, melainkan kaidah dan secara kaidah lah yang digunakan. Yang memiliki ciri-ciri sebagai pedoman. Yang pertama yaitu ada orientasi mereka kepada psikolog dan perilaku. Yang kedua yaitu penjelasan dari cara psikologistik terlibat dalam belajar yang berdasarkan situasi dan
untuk berinteraksi sosial dan memiliki fungsi yang banyak. Yang kedua itu adalah unsur bahasa. Kemudian seorang dewasa kampus bersadar bahwa bahasa itu terdiri dari teriakan-teriakan dan gerak-gerik badan yang bersifat naluri yang dibangkitkan oleh perasaan atau emosi yang kuat. Kemudian teriakan-teriakan ini berubah menjadi bunyi-bunyi yang bermakna dan yang lama-kelamaan semakin panjang dan rumit. Yang ketiga yaitu ada fungsi bahasa, yang pertama yaitu fungsi informasi, yang kedua eksplorasi, yang ketiga persuasi, dan keempat yaitu fungsi entertainment. Komponen-komponen yang pertama yaitu komponen sintaksis. Sintaksis adalah urutan dari definisi kata-kata atau leksikon yang membentuk frasa atau kalimat. Yang kedua yaitu komponen semantik. Yang menyatakan bahwa setiap kata memiliki fitur-fitur semantik yang membentuk maksanya. Yang ketiga yaitu komponen fonologi. Komponen fonologi adalah bunyi-bunyi suara yang membentuk frasa atau kalimat. Yang kedua yaitu komponen semantik. Yang menyatakan bahwa setiap kata memiliki fitur-fitur semantik yang membentuk maksanya. Yang ketiga yaitu komponen fonologi. Komponen fonologi adalah bunyi-bunyi suara bahasa yang berubah struktur sintaksis menjadi representasi fonetik. Proses bahasa. Proses itu disebut bahasa antara proses yang disebut proses transmisi melibatkan perbedaan kode dari pembicara ke pendengar melalui injaran manusia. Pembelajaran bahasa dan pembelajaran komunikasi menggunakan tiga bahasa. Pertama itu bahasa berpikir dan budaya. Pendapat budaya yang pertama itu dari William von Humboldt menekankan adanya ketergantungan pemikiran manusia pada bahasa. Yaitu dari Samuel Taylor telah menjadi fakta bahwa kehidupan suatu masyarakat itu sebagian didirikan di atas tabiat-tabiat dan sifat-sifat bahasa itu. Yang kedua justru pikiranlah seorang anak-anak mempelajari segala sesuatu di dunia melalui tindakan-tindakan yang kemudian baru melalui berbahasa. Yang keempat itu terdapat adanya satu tahapan berkembang bahasa. Yaitu ada teori Noah Chomsky yaitu mengatakan kembali teori klasik yang disebut dengan sistematik. Chomsky berpendapat bahwa proses dalam bahasa yang bahasa berkembang dengan cara yang sama pada anak-anak cacat di memang dalam tidak menghambat kemampuan berbahasa. Kelima yaitu teori linguistik. Yang kelima ada teori Ferdinand de Saussure. Menjelaskan bahwa perilaku bertutur atau tindak tutur sebagai satu rangkaian hubungan antara dua kata seperti antara A dengan B. Jika A berbicara maka B menjadi pendengar, dan jika B berbicara maka A sebagai pendengar. Yang kedua yaitu teori Leonard Olivet. Bahasa itu terdiri dari sejumlah isyarat atau tanda-tanda berupa unsur dan vokal dinamai bentuk-bentuk linguistik. Dan yang adalah sebuah kesatuan isyarat yang dibentuk oleh fonem-fonem. Yang adalah seruan bunyi terkecil dan distinktif dalam leksikon suatu bahasa seperti bunyi kata-kata bahasa Indonesia. Bakul pada itu merupakan bunyi distinktif dengan kata psikolinguistik. Yang ketiga yaitu ada teori geometristika versi. Bahasa itu terdiri dari 5 tingkatan, yaitu tingkatan fonetik, leksikon, morfologi, sintaksis, dan menjadi unsur dalam fonetik. Yang menjadi unsur dalam tingkatan fonetik adalah fonem, menjadi unsur dalam tingkatan morfologi adalah morfem, dan menjadi unsur dalam tingkatan sintaksis. Kategori semantik adalah tadi kategori semantik. Ketiga adalah teori non-semantik. Jadi dapat menyusun kata bahasa dari suatu
Jalan yang